Yo, what's up guys? Nah, hari ini gue bikin salah satu konten yang terbaru di konten Edge Entertainment, yaitu kita bakal reaction video-video TikTok yang udah gue saring secara sendiri gitu ya. Ya itu ya biasa gitu ya, tentang di other side gue sebagai seorang gamer, kita juga salah satu berusaha untuk mengerti politik gitu ya. Belum sampai pengamat lah, masih bodoh, masih jauh lah. Kita pengen lihat aja kondisi-kondisi politik yang mungkin masih hot-hot issue di TikTok, atau mungkin udah lama terus diupload lagi, dan ini adalah video pertama Echon Reaction. So let's go to the video. Nah, kita langsung aja ke video pertama ya. Oke, kita video pertama ini. Nah, Begini dah, tidak oke, bentar, dari Simon Antonius. Sebelumnya Bro Simon Antonius, gue izin dulu untuk ini ya, nge-stage videonya ya. Oke, let's go. boleh Dari Pak Mahfud MD. Oke, kita kita lihat. itu menganggap apa-apa haram, Oke, apa-apa salah, Mahfud apa-apa kafir gitu. MD Nah itu yang paling menyebabkan kita ini ulama, berpecah. jangan sedikit-sedikit Gitu. ditangkap kafir. Oke, kita dengar dulu. Dibilang, Anda pakai baju gongsi pacuan gitu. Lah Anda pakai baju apa? Saya bilang, Anda suka pakai baju koko. Koko itu bajunya Cina, bukan bajunya orang Islam, baju Arab. Kalau yang Anda pakai itu baju yang pakai gitu, itu Abu Jahal juga pakai begitu. Musuhnya Nabi itu saya bilang, ya marilah pakai baju biasa-biasa aja gitu. Yang penting nutup aurat saja biasa. Kita kaum beragama juga jangan terlalu ekstrim. Oh, emang gila banget sih ya kalau Pak Mahfud ngomong tuh, BTW guys. Dan semoga Pak Mahfud nonton ini. Pak Mahfud itu salah satu orang yang bener-bener gua apa ya, idolain kali, ibarat kata. Bener-bener the best banget, dia setiap ngomong itu fakta, terus ngomong juga lantang, berani, orangnya juga jujur. Jadi so menurut gue dia keren banget. Dan ya gue setuju sih, apa ya, kita kalau bisa ya sesama berumat agama dan sama-sama warga Indonesia, ya jangan kita saling mengkafir-kafirkan. Karena misalnya contoh, gue agama Kristen, mungkin di agama gue yang bukan Kristen gitu ya, atau non Kristen gitu ya, bisa aja dianggap sama kita kafir, dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya kalau masa di apa-apa dikafir-kafirin, ya nanti malah orang kan nggak seneng kalau dikafir-kafirin gitu. Jadi so ya udah biasa aja guys. Jadi gue pengen juga berteman, bersaudara dengan agama yang lainnya, dan semoga orang juga bisa berteman dan bersaudara, menganggap gue saudara dari agama lainnya gitu. Jadi so biasa aja, tenang aja, dan jangan malah mengkafir-kafirkan atau membeda-bedakan kan. Karena perbedaan itu dibuat sama Tuhan sendiri. So bagi yang gak setuju sama perbedaan kalian, artinya menentang Tuhan. Itu kata, salah satu kata dari Prof Mahfud MD. So let's go to the next video. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu, ngelaporin betul. Begini dah, tidak boleh kita Sulit memberantas korupsi itu. Tolong, melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang Ya terbukti lah kenapa banyak yang kayak ya nyerang-nyerang DPR dan segala macam, karena salah satu omongan ini gitu. rampasan aset tolong didukung, Pak. Kita denger ya. Biar kami bisa ngambil begini-begini. Pak Mahfud tanya pada kita. Nah ini salah satu anggota komisi 3 DPR, itu Bambang Pacul, yang ngomong kayak gini. Dengerin guys, baik-baik guys. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Nah,
Nah, yang dimaksud bos-bosnya kalian paham lah ya kan mereka ini wakil DPR diinin sama partai gitu ya. Berarti kan bos-bosnya kalian tahu lah ya maksudnya apa. Di sini boleh ngomong galau, Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan Pak. Sebelumnya thank you at batik kalian, thank you untuk gua izin ini ya ngevideoin ya, thank you batik kalian. Sorry lupa. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Ketum partai guys yang ngomong Kalau di sendiri. sini nggak bisa. Nggak bisa. Dia bilang nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Oh guys, DPR siap kalau diperintah juragan. Biasa guys. Jadi ya itulah konsekuensi demokrasi ya guys. Ya demokrasi itu membuat orang itu punya berbagai kekuasaan dan ya masalahnya kelemahan demokrasi itu seperti itu gitu ya, bisa ada transaksi gitu ya, dan yang bisa melakukan transaksi ya yang mempunyai eh, hal yang bisa ditransaksikan gitu ya, misalnya kekuasaan, misalnya dia punya power dan uang untuk bikin rakyat-rakyat kecil itu yang nggak ngerti apa-apa untuk bisa milih dan segala macamnya ya. Itu salah satu kelemahan demokrasi guys, kurang lebihnya sih gitu ya. Dan ya bagaimana lagi guys, kita udah pilih demokrasi, kita nikmatin aja lah sebagai rakyat kecil. So berikutnya lagi ada dari Pak Mahfud MD lagi. So ini BTW emang kenapa gua dibikin video pertama ini banyak Pak Mahfud MD-nya. Pertama gua itu super 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 duper ngefans sama Pak Mahfud MD. Kalau kalian nggak tahu, fun fact ya, gua hampir setiap hari kalau mau tidur itu nontonin video-video podcast atau video-video ajarannya Pak Mahfud MD guys. Jadi hampir semua yang di LC itu gue udah pernah nonton, podcast di hampir semuanya gue tonton, dan gue ulang berkali-kali. Jadi gue tuh super duper ngefans, dan isi TikTok gue pun, ini kan dari TikTok gue guys, dan TikTok gue pun isinya ya rata-rata semua Pak Mahfud, karena gue super duper ngefans banget ya, guys, sama dia. Menurut gue dia orang yang cerdas, jujur, intelek, apa namanya, agamais, terus sederhana. Pokoknya cocok jadi pemimpin yang hebat lah guys. Kita langsung dengerin aja ya dia ngomong apa di video ini ya. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja. Nah guys, jadi dia bilang, dia sebenarnya mengutip juga dari salah satu ini ya, mengutip dari salah satu apa ya, salah satu omongan dari seseorang juga gitu ya. Nanti di akhir video ini gue post karena ada suara, ada sound lagunya gitu, takutnya copyright. Jadi gua udah nonton gitu videonya. Jadi kalau misalkan kita celah korupsi di dunia pertambangan itu dihapuskan gitu ya, itu warga Indonesia tuh bisa dapat 20 juta cuma-cuma gitu. Gue lupa deh, either per bulan atau per tahun gitu ya. Dan 20 juta guys. Berarti itu baru dari satu sektor pertambangan, belum misalnya mungkin yang lain-lainnya gitu ya. Sektor-sektor lainnya bisa berapa peningkatan perekonomian yang kita dapat. Cuma ya gitu guys, karena korupsi di Indonesia sih ini udah meluas. Kalau kata Pak Mahfud itu di Indonesia korupsinya sudah semakin menggila, malah meluas, ada di setiap sektor, ada di setiap lini itu ada korupsinya. Jadi dari 98 itu bukannya membaik, malah semakin meluas gitu ya, kurang lebih. So langsung aja kita to the next video, dan kalau mau nonton langsung aja kalian nonton ke Rapu-Rapu H1 ini ya, konten full ya. Tadi ada lagu soalnya gue takutnya copyright guys, so let's go. Nah berikutnya ini adalah video Prof Mahfud lagi gitu ya. Seperti yang tadi gue bilang, Prof Mahfud lagi nih kayak di salah satu forum yang untuk banyak anak-anak muda biasanya di sini, anak-anak muda atau orang-orang super super berpengaruh gitu ya, ngebahas tentang perbedaan. So ini nonton aja, dan ini sangat bagus. Kalau kalian mau nonton fullnya itu langsung aja ke user Lama Baruon gitu ya guys ya. Thank you dan izin video ini ya teman-teman.
Let's go, kita nonton ya. Saudara terjebak di dalam permusuhan karena perbedaan, tidak toleran, merasa orang itu harus sama, padahal para pendiri negara kita itu dulu sudah mengatakan perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena Anda ingin menyatukan juga tidak bisa. Nah, itu betul banget guys. Jadi kalian teman-teman semua yang masih banyak gitu ya, yang suka membeda-bedakan gitu ya, atau suka tidak menerima perbedaan, suka nggak toleran. Pendiri-pendiri bangsa kita itu udah bilang bahwa ya perbedaan ini nggak bisa dihindari, so makanya bersatu. Tuh. Lu nggak bisa maksain orang yang beda agama, beda kulit, beda ras, beda suku, beda apa segala macam, beda pikiran jadi sama kayak lu, nggak bisa gitu ya. Jadi ya salah satu-satunya adalah menerima mereka. Gimana cara nerimanya? Ya udah toleransi, dan yang paling tinggi dari satu level setelah toleransi adalah akseptasi. Jadi kita kalau toleransi kan kayak ya udah kalian cuma membiarkan orang bisa beragama dengan baik, dan kalau akseptasi saling sama-sama menerima gitu ya. Itu yang dari pesan dari Prof Mahfud juga, dan sama karena gue post karena ada lagu ya guys ya. Jadi ya takutnya copyright. So langsung kita ke next video. Kalau mau nonton full kalian langsung aja ke user ini ya. Oke. Kali ini bukan Prof Mahfud. Ini adalah tentang kalau kalian tahu salah satu pemimpin apa ya, Iran kalau nggak salah ya, Saddam Hussein itu, yang divonis hukuman mati, dan ini salah satu orang yang tadi benci sama Saddam Hussein dan sekarang menjadi menyesal gitu ya. Kita langsung nonton videonya ya. Oke, kita tonton langsung aja. فرحان بشكل يعني دخلوا الامريكان وخلصونا من نظام صدام البائي. سمعت بان الامريكان دخلوا ضواحي بغداد، ففرحت واخذت المطرقه هو الهمر شابوت وطلعت بسيارة بديت اضرب بالصنم، لان امريكا هي اصح الصنم حقيقه سنه عن سنه للاسوء. وبعدين كشفنا ذول الحراميه والاحزاب والقتل والنهب والسلب، قتل صدام، بس يعني ما شفنا من مثل هاي الحكومه. Oke, so ini dari salah satu orang yang waktu itu dia ikut ngancurin patungnya Saddam. Sorry, bukan Iran guys, tapi Irak gitu ya. Kita tahu negara yang masih konflik sekarang gitu ya. Dan ya itu karena banyak yang bilang Saddam ini ya dicurangi, makanya pas dia di death vonis gitu ya, dihukum mati, bahkan dia tersenyum guys gitu ya. Jadi salah satu orang ini bilang ya mungkin Saddam memang membunuh banyak orang, cuma sekarang ada ribuan Saddam, artinya mungkin ribuan kali kekejaman yang lebih kejam lagi dari zaman si Saddam gitu ya. Dan ya itulah yang terjadi guys, sama seperti bangsa kita contohnya gitu ya, kita turunin Soekarno karena dia bilang dia korupsi, kolusi, nepotisme dan segala macamnya, cuma ya ternyata sekarang malah jadi semuanya yang korupsi. Dan ya sampai ke semua lini-lini, sampai ke kantor-kantor aja kalau kita nggak ada orang dalam ya susah guys mau daftar kerja pun gitu ya. Jadi ya kita mungkin berdosa karena ya mungkin kita belum tahu pada saat 98 itu kalau kita tetap ya Soeharto juga belum tentu keadaan lebih baik juga kan soalnya. Jadi ya lebih pilih untuk revolusi gitu ya. Jadi dan ini juga sama dialami sama negara Irak gitu. Dan ya kesalahan yang diambil bersama, dan ya udah harus ditanggung bersama, dan Irak menjadi ya negara yang kita kenal sekarang, negara yang tidak cukup stabil dan terlalu hancur mungkin ya negaranya. Bukan terlalu hancur, terlalu banyak masalah gitu ya. Jadi ya seperti itulah guys. So langsung aja kita to the next video ya. Oke, tadi juga dari Mardigu, dan sekarang ini jadi Mardigu juga. Pak Mardigu, please kalau nonton video ini gitu ya. Gua juga salah satu fans Mardigu. Jadi orang pertama yang sangat gue fans itu di politisi itu pertama adalah Pak Mahfud MD gitu ya, habis itu Pak Jokowi. Dan kalau di dunia usaha dan dunia orang-orang yang super duper cerdas itu, gue sangat suka pemikiran-pemikiran Pak Mardigu, karena menurut gue pemikiran Pak Mardigu ini pemikiran yang logis, terukur. Dia juga seorang pebisnis yang sangat hebat,
dan dia juga menurut gua orangnya sangat agresif gitu ya dalam memberikan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran itu agresif dan ingin cepat, cuma ya mungkin karena dia bukan, ya mungkin dia orang kaya cuma ya bukan penguasa, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga guys. Jadi bisa lebih banyak ngomong. So kita langsung nonton videonya aja seperti apa. Mandataris MPR. Biar aja DPR, nah anggota DPR itu kita gaji 500 juta sebulan. Di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, handphone diambil, dan 500 sebulan dan 5 tahun. Rumah aja itu kita jadi presiden ini kita kalau ya, if and only if ya. If and only ya kan, if and only. Nah pertama kita jadi Kita panggil calon panglima. Oke. Kamu jadi calon panglima. Kita panggil calon Kapolri. Panggil Kapolrinya, terus Besok kita lantik, oke. 2 hari kemudian ada di istana, full army, benar nggak? Oke, datang, jadi ingat ya, full army, kepung DPR, dengerin presiden, bubarin DPR. jadi dia salah satu yang mikir kalau bahwa ya wakil rakyat itu nggak terlalu penting gitu, dan ya banyak juga yang ngomong kayak gitu juga, seperti Rocky Gerung juga, dia bilang kalau pasti wawancara apa yang bakal lakuin kalau jadi presiden hari pertama langsung bubarin DPR ya, karena itu guys yang kita tahu juga, wakil DPR itu ya dia nggak mewakili suara rakyat tapi suara ketua partai gitu, jadi ya buat apa juga punya gitu kan. Tapi ya kalau kata Prof Mahfud lebih baik yang seperti itu daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. So ya adalah keputusan masing-masing guys. Kita milihnya ada ya begitu adanya. Oke, mungkin itu aja untuk konten kali ini gitu ya. Jadi konten di hari ini kita bahas beberapa video aja, dan kalau kalian suka konten-konten kayak gini jangan lupa komen guys, dan juga kalian boleh banget DM IG gua dan TikTok gua juga untuk ngasih tahu ada video yang bisa gua reaction lagi dan bisa gua bahas juga gitu ya. Tentang politik atau hot issue jadi yang bukan politik juga bisa. Cuma ya kita lebih tertarik di dunia politik dan apapun yang bisa mengembangkan negara ini dan bisa membantu ya untuk suara-suara rakyat yang mungkin tak terdengar di atas sana. So itu aja dari gue Egan Akson yang bisa kalian panggil Econ. So see you in the next video. Bye bye.